Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita, oh ya, selamat bertemu kembali di Belajar Kenal Matematik Channel. Kali ini kita bahas tentang limit trigonometri. Bagi yang belum sempat melihat limit aljabar, konsep dasarnya dapat ya mengikuti bahasannya dengan mengklik di pojok kanan atas. Untuk limit trigonometri kita mempunyai dua teorema, yang satu untuk fungsi sinus dan yang satu untuk fungsi tangen. Nah, untuk teorema ini bahasannya pada video tersendiri. Ya, nanti akan kita tampilkan juga linknya, mungkin di bawah atau di tengah-tengah nanti. Yang pertama untuk sinus ya, bahwa limit sin X per X untuk X mendekati 0 itu sama dengan 1 ya. Sebaliknya kalau dibalik pun ya, X per sin X di mana X mendekati 0 ini juga sama dengan 1 ya, kebalikan 1 ya 1. Yang kedua untuk tangen ya, tangen X per X itu untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Begitu juga sebaliknya, limit X per tangen X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Nah, yang perlu kita pahami pada dua teorema ini, ya, walaupun ini kelihatannya 4, tapi yang satu ini adalah inverse-nya atau kebalikannya dari fungsi yang pertama, bahwa limit untuk fungsi sinus yang variabelnya itu mendekati 0 dibandingkan dengan variabel yang sama, itu nilainya 1. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah variabelnya ini harus bernilai 0 dan sehingga fungsi ini menjadi 0 per 0. Tapi untuk nilai limitnya adalah 1. Ya. Nah, kedua teorema ini diperoleh dari satu bahasan tersendiri ya. Nah, sekarang kita tinggal memakainya saja. Nah, kita lihat bagaimana menerapkannya pada soal limit sin AX per BX untuk X mendekati 0. Nah, yang kita lakukan adalah dengan membuat limit ini menjadi dua bagian, karena variabel sin yang di atas dan sin yang di bawah kan nggak sama. Kemudian satunya lagi sin BX, di mana X itu mendekati 0. Nah, kelipatan 0 tetap 0. Ya, jadi A dikali 0 tetap 0, B dikali 0 tetap 0. Jadi nilai sinusnya tetap 0. Sehingga teorema yang tadi bisa kita pakai. Kalau faktor yang pertama ini kita bagi AX, tujuannya supaya ini bisa kita terapkan teoremanya. Ya. Lalu yang ini juga kita kali BX. Nah, berarti ketika kita membagi dengan AX supaya tetap netral,
maka kita harus kalikan AX ya. Nah, ini kita kalikan BX, kita bagi BX ya. Sebetulnya X-nya tidak kita perlukan karena ini sudah ada X dan X ya, sehingga ini faktor yang kedua dapat kita terapkan pada teorema kebalikannya, sehingga ini menjadi 1 dikali 1 ya. Kenapa 1? Karena ini variabel sinusnya 0 dibagi dengan variabel yang juga bernilai 0, lalu dikali dengan A per B, sehingga ini sama dengan A per B ya. Nah, kita dapat terapkan pada yang kedua ya, pada yang kedua dengan cara yang sama, bahwa limit ya, bahwa limit sin 5x bisa dibagi dengan, supaya bisa kita terapkan teoremanya untuk x mendekati 0, maka ini kita kali x supaya ini tetap netral, sama ya, bagi x kali x, lalu ini dikali 5, ini dikali 3. Nah, kita dapatkan ini sama dengan 1, karena sesuai dengan teorema, yang ini sama dengan 1. Tapi ingat, tadi kita membagi 5, maka kita harus kalikan 5. Kita mengalikan 3, berarti kita harus bagikan 3. Sehingga limit ini yang sin 5 adalah 1, sin 3x per limit 3x per sin 3x juga 1 kali dengan 5 per 3. Jadi sama dengan 5 per 3, atau kalau dirapikan menjadi 1, 2 per 3. Yang ketiga. Nah, yang ketiga sama juga ya, sudah mulai paham ya, bahwa limit tangen. Nah, ini untuk tangen ya. Nah, pada teorema ini tidak ada untuk cos, jadi hanya ada untuk sin dan tangen. Nah, untuk fungsi yang dilimitkan itu adalah fungsi kosinus, maka kita harus melakukan upaya lain, yaitu dengan rumus ya. Tapi kalau untuk sin dan tangen, kita bisa gunakan teorema. Jadi ini 3T per 3T. Nah, berarti kita harus mengalihkan 3. Ini 2. Ya, karena T-nya udah dipakai. Jadi 2-nya aja yang kita singkirkan. 2-nya diganti oleh 3, berarti kita kalikan 3. Untuk X mendekati 0. Ya, jadi tangan 3T-nya ada, 2T-nya ada, jadi kita hanya menormalkannya dengan 3 dikali 3 dan dibagi 3. Sehingga ini sama dengan 1 dikali 3 per 2. Jadi hasilnya adalah 3 per 2 atau 1/2. Ya. Kita lihat yang berikutnya, nomor 4. Ya. Apa yang bisa dilakukan pada nomor 4? Bentar ya. Ini kita geser dikit. Iya.
Nah, yaitu bahwa limit dari sin A per B X per tangen CX sama seperti tadi. Jadi bentuknya saja yang sepertinya bertingkat-tingkat, ya, tapi yang jelas ini adalah limit dari sinus dan tangen. Jadi kita pisahkan sinus A per B per dikali dengan tangen CX. Berarti kita bagikan A per B X, berarti kita harus kalikan A per B. Sementara di sini kita kalikan CX, X-nya otomatis sudah normal ya, karena dibagi X kali X. Tinggal A per B dan C, jadi dibagi C. Nah, yang ini jadi 1, yang ini juga 1. Ya, jadi 1 dikali 1 dikali A per A dibagi B dibagi lagi C, berarti A per BC. Jadi sama dengan A per BC. Demikian. Berikutnya nomor 5. Nah, nomor 5 ini sinusnya kuadrat. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan adalah limit untuk X mendekati 0, 2 dikali sin. Nah, karena sinnya kuadrat, kita buatkan atau kita pisahkan menjadi 2 faktor. Gitu ya. Per. Nah, X-nya taruh di sini. Yang satunya lagi, sin-nya taruh di sini. Nah, sehingga kita tinggal ini X per 2 dibagi X per 2 berarti dikali X per 2. Ya kan? X per 2. Kemudian yang ini kita kali, kita bagi 2. Kita bagi 2, berarti ini berarti dikali 2. Karena dibagi 2. Dibagi setengah ya, dibagi setengah berarti dikali setengah. Jadi ini dikali setengah. Bukan dikali 2, dikali setengah. Per, ini dikali X. Berarti ini juga dibagi X. Sehingga ini kita dapatkan bentuk variabelnya adalah setengah X yang bernilai 0 dibagi dengan setengah X. Sama ya. Berarti ini sama dengan 2 dikali 1. Ini sama dengan 1 juga. Ini juga 1. Kemudian X yang ini dicoret dengan ini. Sehingga berarti dikali setengah. Dikali setengah. Sehingga ini sama dengan 2 dikali 1/4. Berarti setengah. Ya. Itu bentuk sinusnya kuadrat. Ya. Kita lanjut lagi. Bentuk yang lain. Yaitu nomor 6. Ya, nah, nomor 6 ini teoremanya disebutin bahwa jadi teoremanya dibunyiin ya. Jadi teoremanya bunyi. Misalnya jika
limit sin X per X sama dengan 1. Nah, ini adalah teorema ini. Ya. Ini teorema. Sorry. Maksud saya itu ini. Nah, ini teorema. Teorema limit. Untuk sinus sama dengan 1, maka berapakah limit sinus pi X min pi per X min 1? Ya, perlakuan kita sama kayak tadi, ya, bahwa limit dari sinus itu dikeluarkan pi-nya. Dikeluarkan pi-nya, kita dapatkan X min 1 per X min 1. Ya kan? Nah, supaya sama variabelnya, kita kalikan pi. Ini X mendekati 0 ya. Jadi di bawah dikalikan pi. Dikalikan pi, supaya netral dikalikan pi. Nah, sehingga bentuk ini sama kan? Jadi sesuai dengan teorema. Kalau sinusnya bernilai 0, ya kan? Min 1 itu, kalau X-nya 0 kan 0 kali 0 dikurang 1 min 1. Kalau min 1-nya pi itu kan 180. Min 1 dikali 180 derajat. Berarti min 180 derajat. Min 180 derajat itu sama dengan plus 180 derajat juga untuk sinus. Jadi sinus 180 derajat sama dengan 0 kan? Nah, sama dengan 0. Jadi nilainya sama dengan 0. Sorry, ini salah ya. Maaf, ini X-nya bukan 0. X-nya 1. Kalau X-nya 1 nggak perlu bahasan ini. Maaf, saya nggak ngelihat ini. Ini X yang ini, limit yang ini 0, tapi limit yang ini 1. 1 ya. Bukan 0. Jadi ini X mendekati 1. Kalau 1 ya berarti 1 dikurang 1 ya 0. 0 dikali pi ya 0. Sin 0 ya 0. 1 dikurang 1, 0. 0 dikali pi 0. Oke. Ya, jadi ini sesuai dengan teorema, berarti ini langsung saja 1 dikali pi. Berarti sama dengan pi. Jadi hasilnya pi. Ya. Ya, mohon maaf, ini tadi kita keliru karena memahami sepertinya X ini mendekati 0. Bukan ya, kalau 0 tadi bahasannya beda. Oke, kita lihat nomor 7. Nomor 7 itu, nah, kalau nomor 7, limitnya X-nya mendekati 2. Jadi kalau kita hitung 2 ditambah 2, 2 ditambah 2 itu 4. Ini 2 pangkat 2, 4. Oh, ini koreksi ya. Kita koreksi bahwa ini bukan 2, tapi min 2. Maaf ya. Jadi ini bukan 2, tapi min 2. Kita koreksi dulu soalnya. Ini soalnya min 2.
Ya, jadi min 2 ditambah 2, 0. Sin 0, 0. 0 dikali X plus 6, 0. 2 kuadrat. Kita hitung dulu ya yang bawah ya. Yang bawahnya 0 apa enggak. Min min 2 kuadrat min 2 kuadrat dikurang 3 dikali min 2 dikurang 10. Berarti ini 4 ditambah 6 dikurang 10. Ya benar. Berarti 0. 10 dikurang 10. Ya, jadi 0, 0 penyebutnya. Jadi kita hapus dulu. Maka cara menyelesaikannya adalah sama seperti tadi juga, yaitu limit X plus 6 dikali sin X plus 2 per tutup kurung ya. Ini X-nya mendekati min 2. Nah, yang di bawah kita faktorkan. X plus 2 dikali berapa? Supaya 10 berarti sama dengan X min 5. Ya, 2 dikali min 5 min 10. 2 dikurang 5 min 3. Ya, benar ya. Nah, sehingga kita dapatkan bentuk limit X-nya mendekati min 2 dari sin X plus 2 per X plus 2. Nah, ini variabelnya sama kan? 0 per 0 dikali dengan X plus 6 per X min 5. Nah, yang ini pakai teorema. Yang ini pakai teorema, sementara yang ini pakai aljabar. Ya, yang ini pakai aljabar. Yang pakai teorema hasilnya 1. Ya, hasilnya, kenapa hasilnya 1? Karena ini sin 0 per 0. Sedangkan yang di sini kita substitusi min 2 ditambah 6 dibagi min 2 dikurang 5. Jadi kita dapatkan hasilnya 6 dikurang 2 itu 4. Min 5, min 2 min 5 itu min 7. Jadi hasilnya min 4 per 7. Ya. Demikian untuk nomor 7. Terakhir, nomor 8. Nomor 8. Nah, nomor 8. Limit sinus X min 2. Nah, ini pendekatannya, pembuat nolnya adalah X min 2. Jadi min 2 sama dengan limit X-nya mendekati 2. Nah, sinus X min 2 per X kuadrat min 4 itu kan perkalian 2 sekawan. X min 2 dikali X plus 2. Nah, kita dapatkan ini sebagai bentuk teorema. Ya, karena ini sin 0 per 0. Sin 0 per 0 itu sama dengan 1. Ya, 1. Dikali seper. Nah, ini 2 tambah 2. X tambah 2 berarti 2 tambah 2. Berarti sama dengan 1 dikali seperempat. 1 dikali seperempat sama dengan seper
1/4. Oke, demikian sementara 8 soal, contoh soal bagaimana kita menerapkan teorema limit ya, fungsi trigonometri. Sampai di sini dulu bahasan kita. Sampai ketemu di lain waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.